Perkenalkan, nama saya Galang Aditya Ramadan, absen 5 dari kelas 10-8. Perkenalkan, nama saya Igedina Satya Dewayana, kelas 10-8, absen 9. Perkenalkan, nama saya Komang Terina Rendayana, absen 23 dari kelas 10-8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dewi Pratnyani, absen 26 dari kelas 10-8. Dan perkenalkan nama saya Ayu Ananya Parata Solitamana, absen 3 dari kelas 10-8. Di video kami kali ini, kami akan melakukan penelitian di Museum Lumiere. Selamat menyaksikan. Nama museum ini diambil dari nama bekas pemiliknya, yakni Adrien Jules Lemayeur de Merpes. Seorang pelukis berasal dari Brussels, Belgia, datang ke Bali pada tahun 1932 melalui pelabuhan Buleleng Singaraja, selanjutnya menuju Denpasar. Di Denpasar, Lemayeur menyewa sebuah rumah di Banjar Kelandis dan bertemu dengan seorang penari legong keraton berumur 15 tahun bernama Ninyoman Polok, yang kemudian dijadikan model lukisannya. Lukisan-lukisannya dengan model Ninyoman Polok dipamerkan di Singapura dengan hasil yang sangat memuaskan dan nama Lemayeur menjadi semakin dikenal. Selesai pameran, Lemayeur kembali datang ke Bali dan membeli sebidang tanah dan mendirikan rumah di Pantai Sanur, lokasi museum sekarang. Di sini, Ninyoman Polok setiap hari bekerja sebagai model lukisan bersama 2 orang temannya. Karena kecantikan dan keindahan tubuh Ninyoman Polok membuat Lemayeur semakin betah tinggal di Bali. Sedianya hanya tinggal untuk sementara. Namun, karena kedekatannya dengan Nyi Polok, timbul rasa saling mencintai sehingga rencana tersebut berubah menjadi untuk selama-lamanya. Setelah 3 tahun menjadi model, tepatnya tahun 1935, Lemayeur dan Nyi Polok sepakat untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang dilangsungkan dengan upacara adat Bali. Selama menjadi suami istri, Lemayeur terus melukis dengan istrinya sebagai model dan hasil dari menjual lukisan selalu disisihkan untuk memperindah rumahnya dan lukisan yang dianggap paling bagus dipasang sebagai koleksi pribadi. Pada tahun 1956, ketika Bapak Bader Johan selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan datang mengunjungi rumah Lemayeur, sangat terkesan dan minta kepada Lemayeur agar rumahnya dijadikan museum. Ide itu disambut dengan senang hati dan mulai saat itu, Lemayeur terus berkarya untuk menambah dan meningkatkan mutu lukisannya. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 1957, impiannya itu menjadi kenyataan. Melalui akte hadiah nomor 37 dari Lemayeur kepada Nyi Polok, dan pada saat yang sama juga diterbitkan akte persembahan atau Sehenking nomor 38 yang isinya menyerahkan rumah beserta isinya yang terdiri dari tanah, lukisan, dan barang-barang bergerak lainnya dari Nyi Polok kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dijadikan museum. Tahun 1958, Lemayeur menderita sakit kanker telinga yang sangat ganas dan dengan ditemani Nyi Polok pergi ke Belgia untuk berobat. Setelah 2 bulan berobat di Belgia, pada bulan Mei 1958, Lemayeur meninggal dunia dalam usia 78 tahun dan dikubur di sana. Ninyoman Polok kembali ke Bali untuk mengurus rumahnya yang telah menjadi museum sampai meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1985 dalam usia 68 tahun. Berikut akan kami jelaskan mengenai ruangan-ruangan yang ada di Museum Lemayeur. Di sini ada 5 ruangan dan saya sedang berada di ruangan pertama. Dan dulunya ruangan ini dijadikan sebagai ruang tamu. Di sini terdapat 10 buah lukisan dan saya tertarik oleh salah satu lukisan, yaitu berjudul 2 orang wanita menari. Dan bahan lukisan ini yaitu cat air dan cat minyak di atas balon. Ukuran dari lukisan ini yaitu 100 x 115 cm. Dan lukisan ini dilukis pada tahun 1942.
yaitu bertempatan di Bali. Nama pelukis ini yaitu Le Mayor. Selanjutnya ada ruangan kedua dari museum ini, di mana ruangan ini sebelumnya digunakan sebagai tempat buku bacaan Le Mayor, dan juga di sini terdapat foto Le Mayor dengan Nyi Polok di halaman rumahnya. Dan di sini banyak lukisan yang berukuran sedang yang dilukis langsung oleh Le Mayor. Dan di sini ada hal yang membuat saya tertarik, yaitu lemari pakaian yang digunakan Le Mayor pada saat itu. Nah, ini adalah ruangan ketiga dari Museum Le Mayor. Ruangan yang sedikit lebih luas ini dulunya digunakan Le Mayor untuk studio melukis bersama sang istri, yaitu Nyi Polok, sebagai model dari lukisan-lukisannya. Ruangan ini juga dijadikan tempat menerima pengunjung yang ingin makan dan minum bersama Nyi Polok. Nah, di ruangan ini terdapat 10 buah lukisan besar karya Le Mayor. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah lukisan berjudul Memetik Bunga untuk Semuanya. Lukisan ini dibuat dengan bahan cat minyak di atas kanvas, memiliki ukuran 100 x 120 cm, dilukis di Bali pada tahun 1950. Di sini saya sedang berada di ruang keempat di Museum Le Mayor. Ruangan ini adalah bekas kamar tidur Le Mayor dan istrinya Nyi Polok yang sangat senang tidur di sini. Setelah Le Mayor wafat di Belgia pada tahun 1958, Nyi Polok tetap menggunakan kamar ini hingga akhir hayatnya pada 1985. Di kamar ini terdapat berbagai barang koleksi unik seperti koper, kotak kayu, serta lukisan Nyi Polok saat masih muda. Di ruangan ini terdapat 24 lukisan karya Le Mayor. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah lukisan berjudul Di Pagi Hari di Benares. Lukisan ini dibuat dengan bahan gauze di atas kertas yang memiliki ukuran 45 x 60 cm. Dilukis di Bali pada tahun 1921. Dan sekarang saya berada di ruangan kelima dari Museum Le Mayor ini. Di ruangan ini terdapat 10 lukisan yang berbeda-beda. Di sini ada satu tempat meja rias Nyi Polok dan Le Mayor. Dan salah satu lukisan yang menarik perhatian saya adalah lukisan ini yang berjudul Dua Orang Wanita di Halaman. Di lukisan ini menjelaskan tentang bagaimana kegiatan sehari-hari pada zaman itu. Dan sekian yang dapat saya jelaskan pada ruangan 5 ini. Dan sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini terdapat wantilan yang berlantaikan merah dan beratap kayu, yang dimana wantilan ini disebut dengan Cafe Bali Night. Tempat ini sengaja dibangun oleh Nyi Polok pada tahun 1970 untuk memenuhi permintaan wisatawan yang ingin bertemu dengan Nyi Polok sambil menikmati makan malam ataupun makan siang. Sekian video penelitian kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.